Guten Morgen, guten Tag, guten Abend. Ich bin die Sarafati. Aku Sarafati. Kembali lagi di sini bersamaku, di mana kita ngobrol-ngobrol dengan diaspora Indonesia di Jerman. Dan kali ini aku mengundang seorang dokter spesialis penyakit dalam. Mari kita sambut Dr. Hidayatnya. Halo. So, wie geht's dir heute Mittag? Gut, sehr gut, danke. Jadi teman-teman, Dr. Yuda ini baru aja Feierabend dan langsung ke sini untuk sharing dengan kalian. Nah, sebelum kita lanjut obrolannya, kita lihat dulu yuk profil dari Dr. Yuda. Oke, namaku Yuda, Hidayatnya dari Bali di Indonesia. Kemudian tahun 2009 aku studian kuliah di Halle. Setelah itu kuliah di Gießen, itu kota kecil dekat Frankfurt. Kemudian tahun 2015 aku selesai dengan kuliah dan kemudian bekerja sebagai dokter di Gießen juga. Puji Tuhan, lulus sebagai dokter spesialis penyakit dalam tahun 2023 dan sekarang lagi mendalami subspesialis sebagai spesialis penyakit jantung di kota Frankfurt. Kalau dilihat dari masa studi, kedokteran itu sangat memakan waktu ya. Iya. Kemudian apa yang menginspirasi Dr. Yuda untuk menekuni kedokteran dan kenapa pilihnya di Jerman? Kedokteran itu kan insgesamt seluruhnya tuh 7 tahun, 13 sampai 14 semester. Wow. Dengan 3 kali ujian negara, setelah semester 4, setelah semester 10, dan setelah semester 13 ya. Inspirasi bisa dibilang itu apa ya, kebetulan ya, waktu kecil tuh orang tuaku punya bisnis apotek kecil. Jadi karena bisnis kita kecil, nggak punya pegawai yang banyak, jadi kadang kalau nggak ada pegawai, aku disuruh sama orang tua untuk nganterin obat ke rumah sakit di Bali. Di Rumah Sakit Sanglah namanya. Dulu namanya Rumah Sakit Sanglah, Rumah Sakit Umum Pusat. Terus ya udah aku, ini Yuda tolong kasih ke ruangan Cempaka. Dulu kan namanya nama bunga ya, ruangan Kamboja kayak gitu-gitu. Jadinya ya udah aku jalan ke sana, terus di sana aku lihat wah enak juga ya jadi perawat, jadi dokter gitu ya. Ngelihatnya orang sembuh itu kayaknya ada perasaan puas dari mereka gitu. Jadi inspirasinya itu sebenarnya karena disuruh orang tua untuk nganter obat pasien, terus juga sering jajan di kantin rumah sakit. Kantin rumah sakit itu biasanya enak-enak ya. Terus jadinya ya udah ngelihat itu, terus mereka jadi inspirasi aku sih ya, terutama dokter-dokter yang ada di rumah sakit itu. Jadi waktu itu nganterin obat sering ngeliat dokter jalan-jalan tuh, jadi kayak wah jadi dokter kayaknya sabi nih gitu. Iya bener. Jadi di situ aku lihat wah menarik nih, terus kok ada rasa puas mereka, terus pasien bisa senyum kalau sembuh kayak gitu. Jadi aku ngerasa wah kayaknya nih profesi yang kayaknya aku pengen deh gitu ya. Lalu selama studi kedokteran, apa tantangan terbesar Dr. Yuda sebagai mahasiswa internasional, sebagai mahasiswa Indonesia? Wah, tantangannya banyak, Sarah. Tantangannya mulai dari pertama culture shock ya. Culture shock, bahasa, nggak percaya diri, minder. Nah, mungkin dari pertama ya, dulu tuh aku minder orangnya gitu. Karena pas student colleague tuh oke, kita kan kesini ke Jerman untuk persiapan kuliah, kita student colleague, kita belajar bahasa Jerman, kalau aku dulu belajar biologi, belajar kimia, kemudian masuk ke kuliah gitu kan. Pada saat aku masuk ke kuliah tuh, tantangannya luar biasa. Pertama, culture shock gitu. Aku datang, nggak kenal siapa-siapa, nggak ada yang ngajak ngomong. Kayak kenal deh. Ya, terus langsung mau duduk di mana, duduk paling depan malu, duduk paling belakang juga nggak dengar dosennya ngomong apa. Kemudian mau nyapa orang Jerman gimana caranya, terus mau punya koneksi dengan mereka gimana, aku nggak tahu. Itu yang pertama. Yang kedua bahasa. Wah, aku kira dengan student colleague itu aku bakal bisa siap untuk menjalani perkuliahan gitu di Jerman. Tapi ternyata aku nggak ngerti sama sekali dosennya ngomong apa. Beda ya sama yang di student college sama di kampus tuh. Jauh banget. Jauh banget. Bener kata Sarah tuh jauh banget. Jadi aku datang, aku duduk paling depan. Syukur kalau aku bisa ngerti 40-50% dosennya ngomong apa gitu. Jadi aku kadang, wah aku nggak ngerti, tapi aku tetap mau ngerti. Jadi aku duduk paling depan, aku coba ngerti, terus pulang ya aku ngulang lagi. Dan di rumah tuh kadang, ini tuh yang dosennya maksudkan ya. Wah, nggak mudeng tadi ya, karena emang nggak ngerti gitu loh di awal-awal. Kemudian kesulitannya juga susah untuk punya grup belajar gitu ya, karena ya itu
alami ya, kan orang pengen punya grup belajar yang juga bisa memberikan keuntungan ya. Buat apa grup belajar dengan aku gitu kan, bahasa juga masih A, I, U, E, O, kemudian untuk mengerti bahan juga nggak tahu kan. Jadinya ya aku biasanya menunggu aja siapa yang mau kerja kelompok. Untungnya ada temen orang Jerman, 1 orang, aku bisa bedangken sama dia, Aurel namanya. Kemudian ada temen dari Afrika, Erika namanya, kita buat grup belajar. Jadi aku tuh buat grup belajar dengan orang yang mau cutun sama aku, yang mau belajar sama aku gitu. Jadinya ya sampai sekarang itu bertahan sampai aku lulus kedokteran. 3 orang itu kita belajar dari awal sampai akhir. Beruntung banget ya. Iya. Dan waktu itu Dokter Yuda satu-satunya orang Indonesia kah di angkatan itu? Waktu itu ya, jadi di Gießen kan ada NC terbatas dari setiap angkatan cuma boleh punya 1 orang. Jadi aku punya kakak kelas banyak ya, ada beberapa, bukan banyak ya, ada beberapa 2-3 orang, Andreas, Arif Tong, Devi Nathan, kemudian aku. Nah, di situ ya udah aku sendiri orang Indonesia. Ada orang Nepal mungkin, ada orang India, ada orang dari Yaman, cuma aku sendiri yang sendiri sana. Gak kebayang sih, maksudnya sendirian di satu angkatan tuh, apalagi dengan jurusan kedokteran ya. Ya, begitulah. Tapi udah berlalu semua ya. Ya, syukurnya ya. Nah, gini Dok, program spesialisasi itu kan banyak ya. Nah, apa yang memotivasi Dokter Yuda untuk mengambil spesialisasi penyakit dalam, kemudian sekarang justru lanjut ke kardiologi? Gini, Sarah, lucu banget ya. Aku tuh nggak mau sebenarnya penyakit dalam dan jantung. Jadi aku nggak nyangka ya jalan orang tuh berbeda-beda dan unik gitu ya. Dulu tuh pas aku belajar kuliah, aku udah bilang sama diriku, aku nggak mau jantung. Karena apa? Aku nggak ngerti gitu loh, susah fahnya gitu ya. Aku baca, syukur-syukur lulus waktu itu kan, jantung penyakit dalam gitu. Dan aku bilang, wah ini terlalu banyak hafalan, bahasa Jermannya harus bagus, lebih baik aku ambil bedah, nggak usah ngomong sama pasien, langsung, pasiennya kan dibius kan, ya udah kita kerjain aja gitu, nggak usah ngomong, selesai. Kalau penyakit dalam kan harus banyak ngomong, harus banyak jelasin, apalagi jantung ya, banyak banyak baca jurnal, terus setiap bulan ada jurnal yang baru, wah itu benar-benar itu. Lucunya ya Sarah, jadi pas aku lulus itu, aku tuh mau daftar ke ortopedi sama ke urologi ya. Aku daftar, pintu tuh ketutup semua. Aku daftar 10 klinik, nggak ada yang keterima. Akhirnya dosenku yang di rumah sakit di mana aku koas nawarin, daripada kamu nganggur mendingan sama aku, kata dia. Dia shift jantung waktu itu. Aku bilang sama dia, aku nggak bisa jantung, nggak apa-apa. Semua orang awalnya nggak bisa. Coba aja masuk. Aku masuk, ya aku nyesel karena aku susah gitu. Maksudnya, wah aku nggak bisa ngikutin gitu ya. Wah aku waktu itu stay di rumah sakit sampai jam 8 malam, setengah 8. Terus kadang besoknya masih dimarahin. Ya karena memang susah gitu ya sebagai dokter lulusan awal, kemudian di lingkungan orang Jerman, ngomong bahasa Jermannya ya oke, udah lebih bagus daripada yang dulu, tapi tetap itu fah yang menurut aku agak rumit ya. Nah, kemudian aku mencoba untuk mencintai itu. Aku coba, oke, mungkin aku bisa penyakit dalam, tapi kayaknya nggak mungkin jantung deh. Akhirnya aku pindah rumah sakit, aku ke gastroenterologi, jadi kayak pencernaan. Di situ aku merasa tertarik, wah kayaknya ini fahku deh. Tapi ternyata setelah ini, aku kurang menarik. Aku pindah lagi ke paru-paru, pneumologi. Kayaknya ini fahku deh. Ternyata nggak lagi gitu. Sampai akhirnya aku menikah dengan istriku, kita pindah ke Frankfurt. Terus aku daftar pekerjaan yang diterima tuh cuma di kardiologi. Jadi balik lagi. Hal yang aku hindarin dari kuliah sampai karirku, dapatnya di situ lagi. Terus aku dapat shift yang sabar juga. Aku udah bilang, di jantung ya aku masih belajar, nggak apa-apa. Semua orang pasti belajar, sampai mati pun belajar katanya. Terus aja gitu. Jadi aku cukup bersyukur dan berterima kasih banyak sama chefku ini yang sekarang karena sabar ya. Terus itu ortopedi tadi ya, ortopedi sama urologi. Itu penuh karena banyak peminatnya atau sebenarnya peminatnya nggak banyak ya. Mungkin pas pada saat aku daftar nggak dilihat atau kebetulan kuotanya sedikit kali ya, atau aku kurang tahu Sarah ya. Cuma kayaknya nggak diterima aja gitu. Aku telepon juga nggak dipanggil. Malahan temanku yang pakai itu buat cadangan diterima gitu. Itu jalan yang unik ya. Malah diarahin ke jantung yang dimana yang dimana aku waktu itu menghindar gitu.
setelah Dokter Yuda melewati masa studi hingga akhirnya menjadi seorang dokter spesialis, aku tuh penasaran ya sebagai, ya mungkin aku melihatnya sebagai pasien gitu ya. Yeah. Keseharian seorang dokter Yuda tuh seperti apa sih? Apakah seperti yang di seri-seri di TV gitu? Ya, terutama saat hari kerja? Ya kurang lebih lah actionnya, enggak. Jadi ya sama ya standar ya, sama kayak Sarah, sama kayak yang lain. Aku bangun jam 6, kemudian aku buat kopi. Sarapanku biasanya kopi sama pisang. Cukup ya itu? Ya cukup, lumayan. Karena di klinik dan di praksis pasti banyak makanan ya, bisa nation gitu ya, Süßigkeiten, apa namanya, coklat atau apa gitu. Cuma aku usahakan kopi dan pisang, kemudian aku mulai pagi itu istriku, biasanya aku berdoa sama dia sebelum mulai untuk hari ini, hari ke depan supaya baik. Kemudian setelah berdoa ya siap-siap, kemudian aku naik sepeda sampai S-Bahn, karena aku nggak tinggal di Frankfurt, aku tinggalnya di Mainz, dekat kota Mainz. Ya, dari itu naik S-Bahn, terus dari saat S-Bahn dari Mainz ke Frankfurt aku baca-baca lagi ya, baca renungan pagi, baca studi baru, baca berita, mungkin kadang tidur juga kalau kurang tidur ya. Ya terus kemudian sampai di praksis aku jam 7:30. Praksis mulainya jam 8. Biasanya aku suka pagi-pagi karena aku bisa nyapa kolega, bisa nyapa perawat gitu ya. Aku suka ngobrol sama mereka. Mereka suka bawa kue. Kemudian ya gitulah, sambil menyiapkan di mental ya sebelum itu, lihat-lihat email, balas email. Mulai kerja terus sampai jam 4 sore, setengah 5 sore, kemudian aku pulang. Sampai rumah mungkin setengah 6, jam 6 ya. Terus pulangnya ya tergantung sama istri, belanja, bersih-bersih, olahraga kadang kalau ada waktu ya. Makan siang berarti juga di rumah sakit? Oh, makan siang mau nggak mau. Dulu waktu di rumah sakit jarang makan siang karena susah punya waktu istirahat ya. Gitu. Tapi setelah di praksis regelmäßig teratur makan siangnya karena punya waktu 1 jam istirahat itu. Suka ada panggilan darurat nggak di rumah sakit kayak? Selalu. Tiap hari atau? Aku tuh di rumah sakit hampir 3-4 tahun di ICU ya, di intensive care unit ya. Jadi kalau misalnya ada yang resusitasi jantung tuh ya tugas kita semua. Jadi kadang lagi ngopi, lagi makan. Ya itu ya code blue itu ya harus tinggalin makan ke stasiun di mana pasiennya gawat gitu. Tapi setelah di praksis sudah nggak lagi ya. Aku dengernya deg-degan gitu, kayak tiba-tiba Dokter Yuda tolong datang gitu. Ya aku juga deg-degan ya. Maksudnya kalau dapat kayak itu sih nggak bakal terbiasa. Mungkin terbiasa tuh bukan kata yang bagus ya, mungkin lebih ke mati rasa gitu, kayak oke, ya udahlah lakukan aja gitu ya. Berhasil nggak berhasil itu di tangan Tuhan, tapi yang penting ya kita lakukan yang terbaik lah. Kita coba lakukan yang terbaik ya. Sebagai orang Indonesia yang kerja di rumah sakit Jerman, ada nggak kendala bahasa atau budaya gitu di tempat kerja? Kalau ada, gimana tuh mengatasinya? Pasti Sarah. Kendala kita mulai dari culture dulu ya, kendala culture. Kebanyakan aku juga ya, orang Indonesia tuh mungkin di awal tuh dibilangin dikasih tes, dikasih kerjaan gitu, kita iya aja gitu. Padahal nggak ngerti gitu. Nah awal aku begitu. Aku iya kelihatannya kan bisa gitu kan, tapi ternyata tadi ngomong apa ya shiftku ya. Jadinya alangkah baiknya itu kita di depan ngomong, oke, nggak ngerti gitu ya. Bisa nggak? Atau nggak kalau misalnya kita nggak ngerti dengan apa yang atasan kita lakukan, sorry gua nggak ngerti. Bisa maksud Anda tuh ini ya, dengan bahasa kita aja gitu. Nanti dia bakal bilang, oh ya oke, maksudnya ini, oke. Oke, baik. Nah itu mungkin bisa aku latih buat diriku sendiri. Aku nggak tahu gimana orang Indonesia yang lain ya. Itu pertama, angguk-angguk gitu kan, angguk-angguk sama bos gitu kan. Terus yang kedua, masalah bahasa jelas ya, awal-awal pasien pasti lebih ingin dengan dokter dari Jerman kan. Ya bukan rahasia itu, karena mungkin masalah kedekatan, masalah emosional itu kan dokter kan terapis dan yang diterapi ya. Jadi kalau misalnya hubungan komunikasinya lebih bagus, ada rasa kepercayaan yang bisa dibangun gitu. Jadi awal-awal ya aku pengen dokter Jerman, mungkin karena ya lebih
merasa emosional gitu ya itu pilihan mereka gitu. Tapi lama-lama dengan bahasa yang dibangun, dengan studi-studi yang kita baca, kita makin aktual, kita makin bisa ngikutin semua yang dikerjaan dengan baik, itu lama-lama pasien juga, oh aku maunya sama dia. Karena bagaimanapun orang Indonesia ramah, Iya, suka kita ramah senyum, banget sih, ya, punya toleransi dan empati yang bagus gitu loh kita. Itu nilai plusnya. Kemudian dalam masa karir Dr. Yuda, apa yang menjadi paling rewarding atau yang paling menantang selama menjadi seorang dokter di Jerman? Yang paling menantang setiap hari menurut aku adalah menantang. Karena ya puji Tuhan ya, aku bisa sejauh ini. Aku nganggap itu setiap hari, wah aku pengen beri yang terbaik. Dan bersyukur bisa di sini manfaatkan semua fasilitas yang ada dengan baik. Betul, betul. Dan yang paling menantang juga kalau ngelihat dokter-dokter yang lebih muda dan lebih pintar gitu ya. Itu aku, oh my god, mereka pintar-pintar sekali ya gitu. Kayak kolegaku juga ada yang seumurku gitu, udah calon profesor, beberapa bulan lagi profesor gitu. Wah, pertengahan 30-an profesor. Terus itu aku lihat, wah luar biasa banget orang-orang Jerman ataupun kolega-kolega ini ya. Di situ aku ngelihat sebagai tantangan gitu ya, bahwa ayo lebih maju lagi, lebih bagus lagi gitu ya, lebih baca lagi gitu. Kemudian yang rewarding di situ aku ngelihat, aku seneng. Aku kalau ngelihat pasienku aku behandle gitu, misalnya dia punya habis di kateter gitu, terus masang stent, udah nggak ada rasa sakit di dada lagi, udah nggak ada sesak nafas lagi gitu. Di situ aku ngerasa bisa ngebantu orang tuh enak, bahagia gitu loh. Ada satu contoh, pasienku umur 79, terus dia sakit dada, sesak nafas, terus dia mau ulang tahun ke 80 gitu. Terus oke, aku ini nih dokter, sesak nafas, aku mau ulang tahun, akhirnya aku buat diagnosis semua, aku ulang tahun depan, bisa nggak sampai, tahun depan apa bulan depan, bisa nggak disembuhin nih aku nih kenapa gitu. Habis itu kan diagnostik, ultrasound, kemudian tes belastung gitu, akhirnya ketemu kalau pembuluh darahnya mampet satu, akhirnya kita buka, setelah itu plong. Dia bisa wandern lagi, dia bisa fire lagi sama keluarganya, terus punya kualitas hidup yang lebih baik. Itu menurut aku rewarding banget ngeliat itu. Seneng gitu. Kayak karena aku ngeliat orang tuaku kan jauh ya. Terus aku pengen orang tuaku juga diperlakukan seperti itu di Indonesia. Jadi aku ngerasa, aku nggak tahu ya, menurut aku Tuhan baik, Tuhan adil. Kalau aku melakukan yang terbaik di sini ya, pasti Tuhan yang jaga di sana, orang tuaku juga diperlakukan yang baik dan adil sama dokter-dokter kolega di Indonesia gitu ya. Ya harapanku begitu, itu sih yang rewarding. Berdasarkan pengalaman Dr. Yuda kerja di rumah sakit Jerman, bagaimana opini Dr. Yuda mengenai sistem kesehatan di Jerman? Oke, sistem kesehatan di Jerman menurut aku sangat baik, karena sistemnya memang dia universal coverage ya. Jadi pemerintah berusaha melalui ada dua sistem kan, asuransi kesehatan gesetzlich nasional maupun privat. Nah dengan dua jalan ini mereka pengen hampir 100% orang Jerman maupun orang yang hidup di Jerman itu tercover dengan asuransi kesehatan. Itu menurut aku tuh luar biasa. Yang kebanyakan kan memang gesetzlich yang dari pemerintah ya. Kemudian pemerataan tenaga kesehatan. Di sini menurut aku bagus gitu. Jadi kalau misalnya Sarah sakit jantung di Stuttgart, Sarah sakit jantung di di Bayern, sakit jantung di Düsseldorf, terapinya kurang lebih selevel gitu loh. Ada sentrum-sentrum yang memang bagus gitu. Jadi di setiap provinsi ada sentrum yang bagus, ada rumah sakit unggulan yang bagus. Jadi tenaga kesehatannya terdistribusi dengan baik gitu. Kemudian untuk biayanya juga sebenarnya kalau tanpa asuransi kesehatan sangat mahal. Ya, kalau misalnya orang bayar private gitu mahal sekali asuransi kesehatan di Jerman. Tapi untungnya sistem ini kan dibayar oleh Arbeitgeber, pemberi kerja, dan kita yang bekerja. Itu kalau di Jerman kan. Nah, untungnya setiap kita bergajian itu langsung diambil sama asuransi kesehatan. Jadi pas sakit itu kita nggak berasa.
Jadi saat udah sakit, ya udah ya kita udah bayar selama ini puluhan tahun. Betul. Jadi ya semua itu bakal di cover sama asuransi kesehatan dari pemerintah ini, ya gitu. Nggak cuman pekerja ya yang punya asuransi, bahkan mahasiswa juga harus pakai asuransi. Kemudian yang apa sih orang Jerman yang semacam yang di pinggir jalan, Obdachlos gitu ya? Pengangguran. Itu juga pengangguran juga apa namanya? Ya, harus punya asuransi gitu dan di cover sama pemerintah. Ini aku mau masuk sedikit ke budaya, ya bisa dibilang budaya lah ya. Sebagai profesional Indonesia di Jerman, bagaimana Dr. Yuda menggabungkan atau menyeimbangkan budaya Indonesia dan Jerman dalam kehidupan sehari-hari? Karena kan seperti memiliki dua identitas ya, kayak harus kapan-kapan harus jadi Indonesia, terus harus kapan-kapan jadi seperti orang Jerman. Gitu. Iya. Memposisikan diri ya, gitu ya. ya. Kurang lebih. Nggak tahu, kalau aku mungkin bukan dua pribadi ya, tapi punya pribadinya tetap ya Yuda, tapi mentalitasnya jadi gabungan gitu. Ada dua hal yang baik. Karena aku merasa kita ini komplit di sini. Jadi kita datang dari budaya timur, Indonesia terutama yang ramah, empatinya tinggi, toleran, fleksibel gitu ya. Cuma ya ada beberapa kekurangan. Begitu juga Jerman, mentalitasnya yang tepat waktu, disiplin, Genauigkeit, ketepatan gitu ya. Itu harusnya kita bisa combine itu bareng. Ya misalnya Sarah bekerja di mana atau saya bekerja di mana. Jadi tempat kerja kita menjadi orang yang disiplin tapi tetap fleksibel ya. Jadi nggak keras tapi juga nggak fleksibel gitu. Tapi kita juga tetap teratur, tetap tepat waktu, tetap tegas, tapi kita punya empati dari orang Indonesia. Dan tetap senyum. Nah itu yang aku lihat ya. Contohnya pasienku ada yang cocok sama aku karena memang aku jelasinnya bagus, teratur, terapinya tepat, tapi nggak galak mukanya. Nah, kayak gitu contohnya. Daripada ke yang galak mukanya udah sakit jantung digalakin. Waduh, tambah jantungan. Tambah jantungan, nggak boleh kan. Di situ aku berusaha untuk berusaha menggabungkan dua ini. Jadi kita menjadi lebih lengkap gitu sebenarnya. Nah, itu yang sebenarnya bagus ya. Sebagai warga negara Indonesia yang berprofesi dokter di Jerman, tentunya penting ya untuk berkomunitas dengan sesama rekan dokter Indonesia maupun di Jerman ataupun di Indonesia. Nah, Dr. Yuda ini adalah salah satu pendiri ADIMAN, yaitu Asosiasi Dokter Indonesia Jerman, dan saat ini Dr. Yuda menjabat sebagai Wakil Ketua 1 ADIMAN. Nah, boleh dong Dr. Yuda memperkenalkan ADIMAN kepada penonton. Oke, makasih Sarah buat kesempatannya. ADIMAN ini, Sarah, teman-teman, itu didirikan sama sebenarnya banyak ide ya. Kita nggak punya kayak paguyuban dokter Indonesia yang gimana kita bisa ngumpul untuk ngomongin banyak hal, jadinya oh ya kita buat aja. Cikal bakalnya sebenarnya dari IASI. Kalian pernah dengar IASI mungkin ya, Ikatan Alumni Ikatan Ahli Sarjana Indonesia. Dulu kan ada seksi kedokterannya, tapi sekarang kita punya sendiri di ADIMAN. Itu diprakarsai sebenarnya sama Kemenkes, sama Menteri Budi Sadikin Gunawan sendiri. Pak Menterinya datang ke sini ke Berlin di bulan September 2024 sama Pak Hafaz Ogroseno sebagai Duta Besar RI Indonesia yang menjabat masa itu. Sekarang beliau sudah menjadi Wakil Menteri Luar Negeri. Ya. Terus ada diprakarsai, kalian buat aja supaya kita lebih punya impact gitu. Ya udah kita buat bareng. Ada tiga institusi kita dari dokter-dokter yang ingin membuat ini. Kemenkes melalui Bapak Budi Sadikin dan juga melalui Bapak Hafaz Ogroseno, dibangunlah di Berlin dan dibuat. Nah, tujuannya adalah tuh kita pengen kerjasama yang sinergis antara dokter Indonesia di Jerman maupun dokter Indonesia yang dulu pernah tinggal di Jerman dan berkarir di Indonesia, sekarang berkarir di Indonesia, dan juga dengan Kementerian Kesehatan. Karena contohnya nih, gimana kita bantu yang menurut aku dan teman-teman di ADIMAN itu punya kerinduan itu, gimana dokter Indonesia itu lebih mudah balik ke Indonesia. Dulu kan masa adaptasi 2 tahun, ya, 2 tahun di atas kertas. Di lapangan kita nggak tahu. Nah, dengan ADIMAN ini kita buat kerjasama
bahwa adaptasi itu bisa dipercepat sampai 1 tahun sekarang. Adaptasi untuk di Adimannya atau sebagai Adaptasi dokter Indonesia yang mau pulang ke Indonesia gitu. Jadi sekarang hanya setahun aja. Kemudian supaya ijazah kita yang di Jerman, kan di Indonesia itu kan university base kalau mau spesialis. Di Jerman tuh hospital base. Hospital base itu kita bisa spesialis di rumah sakit manapun. Kalau di Indonesia kan waktu itu cuma hanya di universitas aja bisa spesialis sebagai studi kan. Kita sebagai pelajar lagi, bukan sebagai pekerja. Nah, di situ kita kerjasama sama Bundesärztekammer. Kita buat suatu kayak kerjasama bahwa ijazah hospital base ini dinyatakan selevel dengan university base gitu. Jadinya teman-teman yang punya ijazah hospital base di Jerman itu diperlakukan sama. Jadinya nggak ada lagi perbedaan pendapat. Jadinya dokter Indonesia di Jerman dengan ijazah dari rumah sakit mereka kerja bisa langsung diterima oleh diterima oleh Kemenkes. Jadi Kemenkes, Bundesärztekammer sama Adiman kita buat kerjasama itu ada MOU-nya. Jadi Kemenkes sekarang nggak bingung lagi. Oh, Jerman gimana nih? Dokter Yuda di Frankfurt di rumah sakit A, B, C, terus ada dokter Adi, dokter X, dokter Budi di Munchen. Gimana cara semacam disetarakan? Ya, menyetarakannya gimana? Sekarang udah disetarakan bahwa hospital base itu layak dan sama levelnya dengan university base gitu. Jadi seperti percepatan dan penyetaraan ijazah itu mungkin kelihatannya oh cuma penyetaraan doang. Oh itu kalau nggak ada itu susah kan, birokrasi soalnya. Kita kan birokrasi sama birokrasi Jerman dan Indonesia. Nah sekarang birokrasi kita dudukin bareng, ya udah kalian kita ini harus sepakat ya supaya nanti nggak ada lagi pendapat yang berbeda gitu. Nah di situ penyetaraannya itu apakah hanya soal dokumen atau juga karena misalnya penyakit di Asia, penyakit di Eropa itu kan beda-beda ya? Kalau penyetaraan dokter spesialis ya kita masih serahkan kepada Kemenkes dan juga para kolegium di Indonesia. Tapi untuk untuk ijazah kita udah sepakat bahwa hospital base di Jerman bisa dipakai dan sama tingginya atau sama weight-nya dengan university base di Indonesia gitu. I see. Jadi kalau ada dokter yang mau pindah ke Indonesia itu join ke Adiman join ke Adiman. Jadi udah pasti karena dengan join ke Adiman, Kemenkes nanti nanya kita, Adiman kalian kenal nggak dokter Budi, dokter Ani? Ya, dokter Budi dan dokter Ani ini kami kenal, anggota kami tahu dia CV-nya, jadi lebih lebih official ya. Jadinya Kemenkes juga oke, dokter ini di-approve sama Adiman, anggota Adiman, jadi nggak kaleng-kaleng gitu lah ya. Maksudnya oke, berarti kalau ada anggota Adiman pasti Bundesärztekammer juga pasti udah sepakat ya. Karena udah sepakat ini, ada perjanjian ini, jadi ijazahnya bakal dipercepat ataupun nggak dipersulit gitu ya. Dalam keanggotaan Dr. Yuda di organisasi medis ini, apa manfaat atau dukungan yang diperoleh oleh Dr. Yuda dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi Dr. Yuda di pekerjaan sehari-hari gitu? Manfaatnya jelas. Kalau dari aku pribadi, Sarah, manfaatnya tuh aku ngelihat gimana dokter-dokter senior yang karirnya wah hebat ya gitu ya. Maksudnya gimana ya caranya. Jadi aku banyak belajar dari senior-seniorku yang udah jadi chef arts, udah jadi Leitende Oberarzt, maksudnya udah jadi petinggi-petinggi di rumah sakit mereka bekerja. Gimana tukar ilmu, belajar ilmu dari mereka, kemudian bagaimana jenjang karirnya, terus koneksi kan, antar koneksi. Contohnya kalau ada asisten arts atau dokter dalam pendidikan spesialis, lebih enak pasti kalau Oberarzt-nya orang Indo. Itu bukan rahasia lagi. Karena ngomongnya enak, pakai bahasa Indonesia, bisa ngopi bareng, bisa makan bareng. Terus kalau operasi, salah kamu ini cepet-cepet lah gitu ya. Kalau itu pasti ya, secara emosional dan secara culture cepat gitu. Jadinya di sini kita bisa melihat bahwa memang terbukti asisten yang orang Indonesia punya atasan orang Indonesia lebih cepat dia belajar untuk tindakan, untuk operasi, itu lebih didukung pasti gitu. Ya, itu sih manfaatnya dari aku. Kemudian manfaatnya juga ya bisa saling koneksi, bisa saling tahu. Kadang aku kan juga nggak tahu ya, aku cuma bisa penyakit dalam dan juga jantung. Kalau kulit aku nggak tahu. Kadang kalau misalnya ada apa-apa ya
Yuda tahu nggak ada dokter kulit nggak di kota ini? Ya aku bisa bantu masyarakat Indonesia. Ada dokter ini di mana, di Nuremberg, ada dokter kulit di Berlin, ada dokter kandungan di Frankfurt, ada dokter bedah di ortopedi di Munchen kayak gitu. Jadi pasien-pasien Indonesia terutama ya. Jadi bisa kadang kan pasien kita yang meskipun udah lama di sini masih tetap pengen dokter Indonesia gitu ya. Jadi ngomongnya nggak susah kan. Suka ada seminar gitu nggak sih di Adiman sendiri? Ya, kita baru mulai seminar hybrid. Jadi waktu bulan lalu di Düsseldorf kita buat hybrid. Kita undang para kolega yang udah berpengalaman di berbagai bidangnya, ya datang. Kemudian aku dan teman-teman yang pengen ngelihat bagaimana mereka cetar membahana dalam karir mereka, ya kita ngeliatin, kita belajar. Kita bakal buat mungkin 2 kali setahun ya, supaya dokter Indonesia ini makin solid, ya makin mengenal satu sama lain. Terus kita nggak tahu ke depannya arahnya gimana, mudah-mudahan kita bisa bersinergi terus kita bisa buat sesuatu lebih daripada seminar ya. Apakah ada kompetisi di antara dokter Indonesia itu sendiri? Wah, kalau itu aku kurang bisa jawab ya, itu pribadi lepas pribadi berbeda ya. Kalau aku orangnya senangnya ya kita kerjasama, kita ngelihat, kalaupun menjadi kompetisi mudah-mudahan jadi kompetisi positif ya, karena kita sendiri orang asing ya di sini ya. Buat apa kita sama orang Indonesia bersaing menurut aku pribadi, tapi aku nggak bisa kontrol pikiran orang lain sekali lagi. Kita masuk ke pertanyaan penutup ya dok ya. Bagaimana dokter Yuda melihat perkembangan tenaga medis Indonesia di Jerman? Karena akhir-akhir ini aku sering melihat banyak banget terutama di Facebooknya konsulat Jerman, mereka lagi menyambut tenaga medis Indonesia di Frankfurt dan sebagainya. Jadi di Jerman ini kan demografinya semakin lama semakin tua kan, semakin banyak pensiunan ya kan. Kemudian aku bisa bilang menjadi dokter, menjadi perawat itu udah nggak favorit lagi sekarang, karena harus jaga malam, harus banyak berat kan, pasien orang Eropa lebih berat dari orang Indonesia ya. Pasti körperliche Belastungnya lebih berat lah pekerjaan sebagai perawat ya. Jadi anak muda di Jerman udah jarang yang mau jadi perawat gitu. Sedangkan siapa yang mau merawat orang sakit di Jerman kalau kita nggak punya tenaga perawat gitu ya. Dan menurut aku di sini bisa dimanfaatkan secara positif bagi tenaga kerja kesehatan selain dari Eropa, contohnya dari Indonesia masuk, karena orang Indonesia itu disenangi sama orang-orang sini, karena saat menjadi perawat mereka pengertian, mereka lembut, mereka kerja keras, mereka toleran, mereka fleksibel, ya baguslah perawat Indonesia itu. Jadi untuk kedepannya sebagai perawat dan sebagai dokter itu masih sangat terbuka sekali. Sangat terbuka ya. Pernah aku soalnya waktu di Darmstadt temanku lagi di rumah sakit, terus aku besuk dia. Terus ini perawatnya orang Indonesia, ramah banget. Ini pintunya ditutup boleh ya? Pokoknya baik banget deh. Tipis ya kan, orang beda Indonesia. Kan? Beda. Jadi kita lebih ngerasa lebih hangat lah. Iya. Nah, dokter Yuda sendiri ada rencana nggak mungkin mau balik Indonesia gitu? Ya, pertanyaan yang selalu aku tanyakan juga ke diriku sendiri sebenarnya, Sarah. Balik pengen sekali. Sekarang keluarga masih di sana ya, ada orang tua, ada saudara di sana. Tentunya pengen ketemu setiap hari, apalagi orang tua makin menua ya. Tapi sekali lagi aku masih pengen belajar di sini. Nggak ada salahnya juga belajar lebih dalam dari orang Jerman ya. Dan di sini juga aku merasa sangat didukung dari mereka meskipun aku bukan bangsanya. Di sini aku mendapatkan fasilitas yang sama, tergantung kita bisa manfaatkannya atau enggak. Di sini aku merasa didukung, nggak dilihat latar belakangnya, jadi aku merasa nyaman juga di sini ya. Dan bukan rahasia juga, work-life balance di Jerman lebih berasa, kualitas hidup juga lebih baik. Tapi bagaimanapun juga kalau kata orang, hujan emas di negeri orang lain lebih baik hujan batu di negeri sendiri. Atau benar nggak ya pepatah itu? Tapi tetap aja aku rindu sama keluargaku. Kalau bisa ketemu sama mereka tiap hari. Kalau bisa juga makan Indonesia tiap hari. Meskipun di rumah istri juga masakan Indonesia. Tapi di Indonesia ada kemudahan, orangnya lebih fleksibel, lebih senyum. Pasti ada. Cuma aku lagi menunggu bagaimana proses adaptasi ini semakin smooth gitu. Jadi
supaya semua dokter yang Indonesia yang bekerja di Amerika, di Jerman, di Inggris, di Prancis, dimanapun itu diterima dengan lebih baik gitu. Seperti di Malaysia, di Thailand, di Singapura. 3 negara ini itu udah menurut aku udah excel, udah ke depan mereka. Mereka nerima dokter Thailand yang temenku, dokter Thailand di Jerman jago, udah pulang, langsung diterima di Thailand. Malaysia juga cepat gitu. Diambil dari Inggris pulang langsung bisa praktek gitu. Di situ impianku sendiri pribadi ya, dan mudah-mudahan lewat Adiman ini dimungkinkan gitu ke depannya kerjasama yang lebih baik. Di situ mungkin lebih banyak orang pengen balik lagi ke negaranya. Karena setelah bertahun-tahun studi di Jerman, terus jadi dokter, mau ke Indonesia pun itu harus dengan keputusan yang bulat ya, karena nggak mudah ya. Ya, Itu benar sekali. keputusan yang sangat besar, karena udah pasti dunia bekerjanya akan beda, rumah sakit akan beda, orang-orang juga akan berbeda lagi. Benar. Nah, ini yang terakhir nih, Dokter Ya. Yuda. Apa saran dari Dokter Yuda untuk para pelajar Indonesia yang mau studi kedokteran di Jerman? Saran, wah kayaknya Nggak mesti yang detail banget, enggak. saran, aku belajar dari aku sendiri ya, pengalamanku sendiri. Saran adalah ketemu dengan orang-orang yang tepat, ya. Maksudnya yang bisa membangun kita, yang bisa dukung kita. Aku mau cerita sedikit, waktu di Gießen, pastilah sebagai mahasiswa Indonesia di Jerman ya, depresi, kesepian, minder gitu ya. Di situ aku ketemu teman-temanku yang mendukung aku. Dulu aku punya persekutuan gitu. Kita doa bareng, kita sharing bareng. Di situ aku merasa diangkat gitu loh. Di saat aku jatuh, mereka ada, mereka doain aku, mereka dukung aku. Di situ temukan orang-orang yang seperti ini yang dukung kita tanpa hubungan saudara pun mereka mendoakan kita dan mendukung kita gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan nyerah ya, pasti gagal. Aku pun juga banyak gagal. Tapi ya kegagalan itu bukan hal yang untuk dibuat kita jadi malu. Tapi ya udah, kita belajar lagi. Aku akuin gagal, ada kekurangan, perbaikannya di mana. Belajar dari orang yang lebih bisa. Aku belajar untuk lebih rendah hati di sana. Untuk mengakui bahwa memang ada kekurangan dan di mana kekurangan itu bisa aku tutupin. Kemudian mau nggak mau kita harus lebih ekstra gitu. Maksudnya bukan ekstra gimana ya. Kadang kita harus di rumah. Kayak tadi aku ngomong ke Sarah, cuma ngerti 30% apa yang dosen bilang, ya mau nggak mau aku harus baca di rumah gitu. Meskipun aku baca di rumah juga sering nggak ngerti lagi gitu. Ya udah aku Google, mungkin sekarang ada ChatGPT, OpenAI gitu ya. Aku sekarang juga lagi hobi buka itu. Kadang tuh aku buat kayak kesimpulan gitu, wah hebat juga nih ya OpenAI ya gitu. Jadi belajarnya jadi lebih enak gitu. Jadi perlu strategi-strategi belajar. Aku nggak bisa kasih saran belajarnya gimana. Kalian harus ketemuin sendiri belajarnya gimana. Kalau aku lebih bisa visual, mungkin ada yang lebih bisa belajar kelompok, mungkin ada yang lebih bisa menghafal, aku nggak tahu. Temukan itu, beda-beda, dan jangan FOMO ya teman-teman. Aku tuh orangnya cukup ekstrovert ya dulu, dan kuliah kedokteran itu memerlukan. Mungkin buat orang introvert ini bukan masalah ya, tapi buat orang-orang yang introvert kayak aku membutuhkan waktu lebih banyak untuk belajar, untuk menyendiri, untuk baca, untuk ngerti. Kadang kan temen liburan, temen main musik, temen main game atau apa. Di situ mungkin aku belajar untuk lebih ngontrol. Meskipun sering gagal ya, maksudnya sering kontrol, pokoknya sudah dijadwalin aja kapan mainnya, kapan belajarnya gitu ya. Jangan main terus ya, karena let's enlist orang tuaku juga ngirim ke sini kan dengan doa ya, dengan keinginan yang baik kita bisa selesai gitu, atau kita bisa mandiri kayak gitu. Ya itu aja sih ya, dan ya tentunya aku percaya kalau aku tuh ora et labora ya, berdoa dan bekerja gitu. Jangan lupa juga berdoa, terus minta Tuhan juga untuk kemana nih jalannya, dan pasti Tuhan tunjukin sih. So teman-teman, itu dia obrolan kita dengan Dr. Yudayatnya, seseorang yang mempunyai mimpi besar, lalu merantau jauh ke Jerman hingga akhirnya berhasil jadi dokter spesialis. Semoga cerita dan pengalamannya memberikan wawasan dan inspirasi bagi kita semua untuk terus belajar dan berkarya dimanapun kita berada.
Terima kasih Dokter Yuda Terima kasih atas juga, Sarah. kehadirannya, sama-sama. Sampai bertemu di video selanjutnya dan dadah.